Saya ke Joman. Ini Jokowi mania ini pendukung Pak Jokowi, tapi sekarang ini marah-marah melulu nih Noel nih. Apa yang terjadi Noel? Apa yang teman-teman rasakan sih? Karena ini penting loh, karena kenapa Anda ini menemani Presiden, baik dari jarak dekat maupun jarak jauh, untuk menemaninya bagaimana pemerintahan ini berjalan. Tapi Anda marah-marah melulu, pasti kan masalahnya udah muncul kalau kayak gitu. Ya. Hah? Apa yang terjadi? Saya harus jawab gini, Bung Faisal, Bung Akbar, bahwa kita ini kan pendukung Presiden. Kita punya tanggung jawab moral dan politik, karena kita sebagai pendukung. Kemudian kita lihat, ini kan persoalan sangat besar di pemerintahan Jokowi pasca bansos. Timbul lagi yang namanya persoalan PCR. Dulu juga kita ingatkan persoalan bansos menteri yang akan rampok. Dan juga kita ingatkan ke Presiden. Tanggal berapa saya sampaikan ke Presiden langsung. Sama halnya persoalan PCR ini. Saya punya keyakinan cukup lah ya, bahwa Presiden akan mengambil sebuah langkah-langkah yang luar biasa berkaitan dengan penegakan hukum. Seperti apa misalnya? Ya mungkin ya seperti yang disampaikan Bung Ferry tadi, bahwa ini kan menjadi ancaman juga ke Presiden jika Presiden membiarkan para pembantunya memperkayakan diri. Kalau Presiden tidak punya tindakan, ini bahaya. Bahaya untuk bangsa ini, bahaya juga buat legasinya. Nah pilihannya adalah ya jangan membiarkan Presiden dirongrong oleh sekelilingnya para brutus-brutus ini. Karena ini menurut kami negara memiliki peran dalam memeras rakyatnya, berlindung dalam apa? Aturan. Bahaya sekali. Gonta-ganti aturan, tarik mundur. Yang satu Menteri Kesehatan bilang orang setelah sudah 2 kali vaksin tidak PCR. Kemudian ada lagi, timbul lagi Inmen ini, peraturan menteri ini lagi. Kemudian ada klarifikasi lagi dari stafnya Pak LBP bahwa Pak Menteri kami tidak terlibat, ternyata beliau mengakuinya. Kemudian kemarin lagi staf menteri yang satu lagi, Menteri BUMN bilang hanya 2,5%. Usut dong yang 97,5%. Nah, artinya ini kan pesta mereka ini kan 2,5%. Pak Arya Sinulinga menyampaikan 2,5% dari total orang yang sudah di PCR. Kan 28 juta yang sudah di PCR. Mereka hanya mendapatkan 2,5%. Nah, mereka coba lagi menyangkal soal narasi-narasi yang coba menyerang tuan-tuannya mereka. Tapi tetap pada prinsipnya kita melihatnya ini ada semacam persekongkolan dalam lingkaran Jokowi yang menurut kita ini bahaya sekali. Anda komisaris loh, berarti kan kalau Menteri BUMN ada di sini, berarti kan itu juga menjadi bagian dari diri Anda. Saya bukan pendukung menteri, saya pendukung Presiden. Oke, menarik nih bahasanya. Saya pendukung Presiden. Dari sampai sekarang saya tidak pernah merasa mendukung menteri. Saya pendukung Presiden. Silakan pecat saya. Saya juga bagian penyelenggara negara BUMN. Saya komisaris utama. Komisaris utama di Anak Pupuk Indonesia. Anak perusahaan. Apa namanya? Anak perusahaan pupuk Mega Indonesia. Mega Ultra. Ya. Mega Ultra. Komisaris utama di situ. Iya. Wah, ini kan betul-betul die hard Jokowi nih kalau kayak gini. Tapi karena kita gini, kita punya latar belakang. Cuma ini aktivis. Jadi membedakan angka-angka yang sampai Tempo tadi juga. Nah, mungkin itu juga. Nah, tapi harus kita jelaskan bahwa inilah yang membedakan kalau aktivis masuk kekuasaan dengan aktivis yang mau masuk kekuasaan dengan memeras dan juga menunggu gaji dan bermain dalam lingkaran yang kotor ini. Tapi, Nel, sebelum saya ke Bacia, masukan-masukanmu ke Presiden didengerin nggak sih? Hampir 99% dengerin. Kenyataannya, ternyata waktu jual vaksin batal. Menteri Luar Negeri kita suarakan ditegur menterinya. Kemudian soal apalagi waktu itu ditegur semua. Tapi kenyataannya waktu ini ya, Anda minta menteri-menteri ini di reshuffle enggak juga tuh. Kita lihat ya nanti. Kita lihat nanti. Karena salah satu yang kita minta itu orang yang terdekat dengan Presiden, Pratikno. Kenapa Pak Pratik? Ada apa dengan Pak Pratik? Banyak hal yang menurut kami, dalam pandangan kami, menteri yang seharusnya mampu memfilter persoalan dokumentasi dan alur masuk berkaitan dengan Presiden, dia kan harus bisa lebih memfilter, kan ini tidak. Banyak kasus Omnibus Law. Dia coba mengklarifikasi ke publik bahwa salah ketik, secara moral, akademik, dan jabatan nggak pantas. Seperti yang disampaikan Bung Yanto tadi, ini persoalan etika. Tapi persoalannya kan bebal semua pejabat kita ini. Kedua, persoalan lagi BIPANG, babi panggang. Persoalan lagi statuta UI.
Masuk lagi persoalan Ginos yang sampai sekarang pertanggungjawabannya nggak ada. Iya, iya. Kembali ke kita fokus ke sekarang soal cuan. Ini kan serius, bro. Iya. Apalagi kemudian ternyata Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal kebal hukum itu. Iya. Itu bisa serius loh. Itu masih satu loh ya. Kami di sini melakukan riset. Ini ada catatan menyangkut dengan penggunaan dan yang kayaknya kita harus menunggu BPK ya. Ini ada 4 poin di sini yang merupakan paket dari yang kita sebut dengan penyelesaian apa itu COVID itu. Pertama, dana siap pakai dari BNPB itu 12 miliar sampai 20 miliar. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi itu nilainya sekitar 25 miliar. Dana bagi hasil kurang barang. Ini adalah jenis-jenis anggaran-anggaran yang dipakai katanya untuk penyelesaian kasus itu. Suasana COVID ini. Ada satu yang ini sudah teridentifikasi. Dana pemulihan ekonomi dana PEN. Itu nggak jelas itu. Nah ini, makanya maksud saya ini Kartu kami prakerja. punya banyak catatannya, tapi kan kita bicara soal PCR sekarang, bro. Ya. Jadi kami belum mengangkatnya, kami sudah melakukan riset. Termasuk penggunaan dana dari PT SME itu. Itu pinjaman kepada daerah-daerah. Itu serius. Tadi ada DPD suara dari daerah mempersoalkan mereka. Nah, kita fokus di sini dulu. Saya mau tanya, apa kira-kira ketika Presiden datang nantinya, karena ini sudah dibuka oleh Tempo loh, apa kira-kira bahasa yang akan disampaikan kepada Presiden menyangkut ini? Kalau ada kesempatan bertemu dengan beliau. Ya copot menterinya yang terlibat. Udah nggak ada pilihan yang lain. Ini gini, jangan kemarahan rakyat ini menjadi akumulasi yang namanya pemberontakan sosial. Itu yang kita khawatirkan. Kalau bahasanya Ferry kan revolusi. Ini pemberontakan sosial lebih bahaya daripada revolusi. Itu kalau tidak mungkin terkontrol. Kalau revolusi masih ada pemimpinnya, masyarakat itu terorganisir. Kalau pemberontakan sosial itu lebih bahaya, lebih anarkis. Nah kita berharap nanti, ini kan kita masih spekulasi lah ya, gambling. Pasca presiden dari Italia dan sebagainya, ini kan kita lihat di Dubai atau di mana di Dubai hari ini. Sekarang di Dubai. Semua banyak elit-elit. Ada pameran apa ya? Republik ini pada kumpul di sana. Kita lihat tanggal 5 aja, tanggal 5 kan beliau sampai di sini. Tapi sekali lagi berkali-kali saya diskusi dengan presiden dan saya sampaikan persoalan ini. Terakhir harapannya cuma satu. Saya akan meninggalkan legacy saya yang terakhir ini dengan penegakan hukum. Dia tidak main-main soal itu. Beliau ngomong soal itu? Iya. Saya pastikan 100%. Kalau salah pernyataan saya siap dihukum kok. Bagaimana dengan Tempo ini kira-kira? Saya yakin Tempo akan mensupport atas kebijakan presiden. Sangat berani, sangat berani. Gitu. Sangat berani. Bahkan menurut saya data Tempo cukup lumayan tinggi. Data yang kita terima malah lebih kecil. Dan sudah diakui